ibu ibu positif. Lalu saya balas WA-nya, bagaimana dengan anak-anak saya. Pas pagi-pagi beliau jawab, sepertinya positif semua, Bu. Waktu pertama kakak dinyatakan anggota keluarga ada yang positif, gimana? Apa yang kakak rasakan? Cerita Ya, dikit kak. ya mungkin saya cerita dari awal ya. Hmm. Jadi waktu itu saya dapat WA dari anak nih, dari Dara. Mama di mana? Kenapa? Mama, Kak Yuni positif COVID. Langsung, ya Allah, langsung terpikir, Yuni satu rumah dengan saya dan hari-hari juga sama-sama. Terpikir apakah saya terjangkit juga. Dan setelah itu shock pasti. Saya bilang sama Dara, sama Teguh juga, ini apa yang harus kita lakukan? Nggak boleh panik ini, saya bilang. Kita hari raya itu pulang kampung, pulang tempat mama saya, tempat mama Pak Irwandi. Walaupun kita itu nggak kemana-mana, sholat Idul Adha juga di rumah diimami sama Teguh. Kita nggak bertamu kemana-mana. Nah, yang terpikir di saya, apabila saya positif juga, bagaimana dengan kedua orang tua saya? Karena memang katanya bagi orang tua kalau terjangkit COVID itu lebih beresiko. Ya, Apalagi kalau orang tua tersebut itu punya penyakit bawaan lainnya. Jadi waktu itu saya lagi di Long. Bayangkan lagi di Long, gimana cemasnya. Kami maksudnya di Long itu di interaksi dengan Long, masyarakat lagi? enggak juga di tempat terpisah. Saya selalu nggak mungkin juga terus-terusan di rumah, nggak kemana-mana. Saya ke pantai, saya ke sungai, ke tempat-tempat rekreasi. Tapi saya milih di tempat yang nggak ramai orang. Saya selalu seperti itu. Dan saya sampaikan lagi, begitu Dara sampaikan Yuni COVID, dan saya langsung pulang tentunya. Saya komunikasi sama Teguh, bagaimana ini? Bagaimana nih Dara? Akhirnya kita semua sepakat kita harus swab, harus periksa juga. Dan saya hubungi Dokter Azharuddin, saya hubungi Dokter Novina. Saya sampaikan bahwa di rumah saya ada yang terjangkit COVID-19. Lalu apa yang harus saya lakukan? Nah, kata beliau, Bu, orang-orang yang kontak erat itu harus diswab semuanya untuk pastikan mereka itu terjangkit atau enggak. Oke, baiklah. Jadi anak-anak saya itu kan hubungi siapa-siapa yang di rumah selama ini. Di kita itu ada 15 orang. 15 orang. Begitu saya sampai, yang lain sudah siap, kita langsung ke rumah sakit. Di sana juga udah siap. Saya bilang saya habis asar. Waktu itu saya terima info itu sekitar jam 2. Jadi langsung pulang. Habis asar kita berangkat ke ZA untuk ambil tes swab. Dan setelah itu pulang dan menghubungi keluarga juga yang di Biren, menghubungi teman-teman, beberapa teman dekat saya, karena memang waktu Idul Adha, teman-teman paling dekat saya hubungi, Ibu hari raya di mana? Saya hari raya tempat orang tua di Biren. Jadi kapan nih kami mau silaturahmi? Kan saya kawan-kawan dekat aja berapa orang. Oh, nanti aja saya pulang hari raya kedua, sore-sore udah di Banda Aceh. Nah, malam-malam aja kita makan-makan sebentar. Kebetulan juga waktu itu tanggal 2 Pak Irwandi ulang tahun gitu kan. Jadi kita sedikit syukuran dan berdoa lah waktu itu. Dan kita semua itu pakai protokol kesehatan. Tetap pakai masker dan berfoto sebentar buka masker, biasalah seperti itu biar kan. kelihatan wajahnya. Iya, biar kelihatan seperti itu. Jadi ya itu aja. Jadi saya hubungi teman-teman semua, saya hubungi. Ini gini loh ceritanya. Jadi kalian juga harus siap-siap, saya bilang gitu. Nah, besoknya mereka juga pada swab semuanya. Idealnya kak berapa lama keluar hasil swab itu kak? Idealnya dia prosesnya itu kalau nggak salah, prosesnya yang normal ya, proses swabnya itu sekitar 8 jam. Tapi kan yang mengikuti tes swab itu kan banyak, jadi nggak mungkin bisa siap 8 jam. Iya. Jadi waktu itu besoknya juga belum ada hasil, sampai sore juga belum ada hasil.
Terus sampai jam malam juga belum ada hasil. Nah, tiba-tiba saya terbangun sekitar jam 2 malam menerima WA dari Dokter Azharuddin, Ibu, hasil Ibu positif. Selamat ya Allah. Terus saya balas lagi itu jam 2, posisi jam 2. Kan sebenarnya beliau itu WA saya itu sekitar jam 10 lewat. Tapi karena saya belum baca, saya udah tidur. Jam 2 terbangun langsung pegang lihat HP. Ibu positif. Lalu saya balas WA-nya, bagaimana dengan anak-anak saya? Saya tanya seperti itu. Kan jam 2 malam beliau pasti tidur juga. Ya, jadi pas pagi-pagi beliau jawab, sepertinya positif semua, Bu. Ya Allah, 15 orang positif, saya bilang gitu kan. Shock pasti, tapi saya nggak boleh panik, saya bilang. Lalu saya tanya lagi, nah kalau kami sudah positif, apa nih yang harus kami lakukan? Ya tentu orang-orang yang tadi itu kan terdekat Juni pertama ya, ini terdekat saya lagi. Terus saya pulang ke Biren, saya ada bertemu beberapa teman-teman, jadi saya hubungi semuanya, saya sampaikan bahwa saya positif. Saya minta maaf, saya bilang, atas ketidaknyamanan ini. Saya juga nggak menyangka sama sekali. Pak Irwandi di Bandung, mau nggak mau, walaupun nggak sering-sering saya harus kunjungi. Jadi saat saya ke Bandung, itu kan daerah merah juga, Jakarta, Bandung daerah merah. Jadi begitu pulang, saya nggak pulang ke rumah dulu, langsung sebelumnya juga udah komunikasi dengan lab bahwa saya mau swab. Ya, jadi begitu itu saya juga videokan semuanya. Kenapa swab? Karena saya biar lebih yakin saya itu nggak kenapa-kenapa. Karena di rumah saya ada cucu, ada anak-anak, saya juga biasa interaksi dengan banyak orang. Dan pulangnya itu jam sampai bandara sekitar jam 11, langsung ke lab. Nah, biasanya malam-malam di Unsia. Malam-malam sudah disampaikan, Bu, udah ada hasil, tapi yang resminya besok ya, maksudnya seperti itu. Yang penting saya tenang dulu. Jadi begitu setelah swab, saya pulang ke rumah, masuk kamar, nggak keluar-keluar. Tentunya berkecamuk semua ini ya? Oh pasti. Tapi saya harus meyakinkan diri saya itu nggak kenapa-kenapa. Mungkin sedikit saya cerita ya, kadang orang-orang nggak mau periksa itu takut positif katanya. Betul. Nah, padahal kan nggak seperti itu. Diperiksa itu untuk cari tahu kita positif atau enggak. Nah, kalau positif kita bisa antisipasi tentunya. Betul. Nah, tapi kalau takut nggak mau aku periksa, nanti aku positif. Nggak seperti itu. Terhambat penanganan nanti. Iya, terhambat penanganan. Apalagi kita berinteraksi dengan orang-orang lain, dan itu tentu sangat-sangat bahaya. Itulah, apalagi sakit biasa. Kita pikir sakit biasa, kita berobat ke dokter, nggak sampaikan bahwa kita baru dari daerah mana, nggak sampaikan, nggak jujur ceritanya. Nah, dengan dari pasien-pasien seperti itu membuat dokter dan tenaga medis lainnya terinfeksi. Saya nggak mau seperti itu, makanya begitu pulang, begitu sampai di Aceh, langsung ke lab, begitu pulang isolasi mandiri, begitu ada hasil saya baru sama anak-anak saya, makanan saya pun diantar ke kamar, piring pun saya cuci di kamar, seperti itu saya jaga. Jadi begitu tahu positif, walaupun belum ada keterangan resminya. Lalu dalam keadaan darurat seperti itu, saya berusaha berhubungi Pak Irwandi di sana. Jadi melalui ada orang yang kami bisa minta bantu untuk bisa komunikasi. Jadi beliau juga sampaikan, tenang ya, COVID itu kalau masih awal-awal, masih kita bisa antisipasi, insya Allah nggak apa-apa. Tapi ya harus ikut protokol kesehatan, harus minum, makan makanan yang bisa meningkatkan imun tubuh, insya Allah nggak apa-apa. Jadi beliau tentunya komunikasi dengan direktur rumah sakit, dengan kepala dinas kesehatan. Maksudnya bingung juga, kenapa ya kok 15-15-nya? Padahal kan maksudnya ada juga yang ke rumah saya malam itu cuma sebentar datang, tapi kok positif juga. Tapi kalau orang serumah positif oke lah, maksudnya masuk akal. Betul. Nah, jadi Dokter Azharuddin juga bilang sama kami, Bu, kami juga agak ragu-ragu. Pihak lab juga sampaikan seperti itu. Jadi untuk keluarga Pak Irwandi itu dites ulang dengan sampel yang sama. Jadi kan sampel swab itu kan setelah diambil kan dimasukkan dalam botol kecil ya. Jadi pas dites kan nggak semuanya tuh, masih ada sisanya. Jadi dites dengan sampel yang sama.
Jadi kan itu posisinya tanggal 5 ya, tanggal 5. Tanggal 5. Terus malamnya dihubungi saya, Bu, ternyata yang positif itu 2 orang. Itu memang yang satunya memang orang yang paling dekat sama Yuni di rumah. Yang satunya lagi juga aneh, maksudnya dia jarang masuk ke dalam, supir kan jarang masuk ke dalam. Dia itu juga baru 2 minggu kerja di sini. Tapi nggak tahu kita kenapa yang kenanya malah dia gitu kan. Jadi saya masih terus nih komunikasi sama Pak Irwandi. Pak Irwandi juga komunikasi ke sini ke sana untuk pastikan ini kenapa bisa ada 2 hasil, pagi positif, malam udah negatif ya. Jadi akhirnya itu di hari yang sama, Kak? Di hari yang sama, bukan hari yang sama, besoknya lah. Besoknya maksudnya dengan sampel yang sama tapi bisa keluar 2. Kenapa mereka ragu dengan hasil sebelumnya, Kak? Mungkin belum begitu jelas karena memang proses lab itu rumit sekali loh, nggak segampang. Karena bukan otomatis begitu dapat ini kita ini langsung keluar positif negatif, nggak seperti itu. Tapi memang mungkin ada tanda-tandanya yang hanya orang lab yang tahu. Dan proses swab itu ribet, nggak segampang kalau rapid begitu langsung. Iya, kayak model tes kehamilan itu kan gampang keluar positif atau negatif. Tapi kan ini prosesnya rumit dan mungkin juga saya akan minta tolonglah dipercepat hasilnya kan gitu. Biar nyaman nggak ya? Ya biar nyaman, dan mungkin juga mereka itu kerjanya sampai malam, sampai lelah gitu kan. Saya beranggapan seperti itu aja. Jadi mereka berkesimpulan untuk periksa ulang dengan sampel yang sama. Jadi dari pagi diperiksa, malam hasilnya 2 orang yang positif. Lalu Pak Irwandi saya juga meminta agar diambil swab yang baru. Nah, malam-malamnya itu petugas dari Balitbang, dari lab Kesda ke rumah, mereka 1 mobil dengan beberapa petugas dengan APD lengkap. Kita swab tuh di rumah tapi di teras bagian depan. Jadi sebelumnya saya cerita Yuni itu tahu positif itu dihubungi oleh petugas dari Puskesmas Lampulo. Katanya Yuni positif dan rumah di Lampir itu mau disemprotkan desinfektan. Nah kan terkejut juga, sementara dia itu posisinya itu udah seminggu sembuh dari demam yang waktu itu. Kan terkejut. Malah kita berpikiran karena memang hasilnya itu nggak keluar, maksudnya nggak ada, berarti ini aman nih, si Yuni kan aman gitu kan. Oh, berarti Yuni itu yang dia tes karena ada sakit sebelumnya, kan? Karena ada sakit sebelumnya. Kakak minta dia untuk tes kayak gitu? Iya, saya minta dia untuk tes. Tapi kan keluar hasilnya tuh lama. Nah, ternyata setelah kita cek, hasilnya Yuni itu udah keluar tanggal 31. Tapi mungkin karena waktu itu megang Idul Adha. Jadi kan nggak disampaikan ke Yuni nih. Nah, dia kan masih interaksi terus nih sama orang. Masih ikut halal bihalal dinas pertanian. Dan ada ngopi lah dia kan. Tentunya banyak interaksi sama orang lain. Akhirnya banyak juga orang lain yang di tracking gara-gara Yuni ini. Jadi kan ini juga kita sayangkan ya. Ini kan harus menjadi perhatian juga bagi kita semua, bagi pemerintah Aceh, bagi pihak lab ya. Apabila seseorang sudah dipastikan bahwa dia itu positif atau negatif, yang terutama positif dulu nih, harus segera disampaikan biar dia itu bisa memikirkan apa langkah selanjutnya dan bisa menyampaikan kepada orang-orang di sekeliling dia itu, sehingga orang sekelilingnya itu bisa antisipasi juga lah kan. Terus klaim terakhir Yuni ini sudah sembuh Kak? Klaim terakhirnya? Sekarang sudah sembuh. Ya. Termasuk yang supir itu juga? Yang itu belum. Karena memang yang kedua ini yang setelah Yuni itu nggak sakit nih, OTG nih ceritanya, nggak ada sakit sama sekali. Yang perempuan ini yang bahaya Kak ya? Iya, kalau nggak diperiksa kan kita nggak tahu, dia bisa menularkan ke orang lain kan. Ini yang paling bahaya. Kalau untuk yang keluarga yang lain Kak, kan tadi katanya positif 2. Untuk keluarga yang lain terakhir kali klaimnya itu? Iya, nah setelah itu kan kita swab ulang nih semuanya. Malah bertambah, awalnya kita periksa 15 orang, bertambah jadi 20 orang. Malam-malam itu diambil swab lagi. Jadi itu kan tanggal 5 ya, tanggal 5 malam. Tanggal 6 belum ada hasil. Tanggal 7 keluar hasil sekitar jam 11. Dan hasilnya itu sama.